Ma sami'na, tidak pernah kami dengar, bihadza, tentang keesaan Tuhan ini, fil millatil akhirati, pada agama yang terakhir, in hadza illa ikhtilaq, tidak ada keyakinan ini kecuali hanya diada-adakan. A'unzila alaihi dzikru, apakah layak diturunkan padanya, yakni pada Muhammad, peringatan, mimbainina, dari antara kami, balhum fi syakkin, tetapi mereka itu dalam keraguan, min dzikri, dari peringatanku, bal lamma yadzuqu azab, bahkan mereka belum pernah merasakan siksaanku. Am indahum, atau di sisi mereka, khazainu rahmati rabbik, ada perbendaharaan rahmat Tuhanmu, al-azizi, yang maha perkasa, al-wahhab, dat yang maha pemberi anugerah. Am lahum, ataukah mereka itu memiliki kekuasaan, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fal yartaqu, maka hendaklah mereka naik, fil asbab, pada sebab-sebab itu. Jundun, tentara, mahunalika, di sana, mahzumun, dihancurkan, minal ahzab, dari golongan-golongan tersebut. Orang-orang musyrikin dan orang-orang jahiliyah, rupanya di samping mereka merasa heran, ternyata mereka belum pernah mendengar sedikit pun berkaitan dengan bahwa Tuhan itu tidak ada kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semua Tuhan itu tidak ada. Tidak ada Tuhan. Tuhan manapun tidak ada. Illallahu, kecuali Allah. Ada tidak Tuhan? Ada. Cuma yang ada itu hanya Allah. Ketika dinyatakan tidak ada Tuhan, artinya semua Tuhan itu tidak ada. Itu dinafikan. Cuma begitu ada illah, berarti dimunculkan adanya. Jadi ada an-nafyu ba'da illah, meniadakan Tuhan, kemudian setelah ditiadakan itu ada illah, berarti ada. Cuman satu-satunya itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini yang membuat orang jahiliyah itu marah. Marah mereka itu. Artinya Lata, Uzza, Manat, Hubal dikamanakeun cenah atuh itu. Dinafikan. Kalau orang muslim itu mengatakan bahwa Allah Tuhan kami, selesai. Tapi dikarenakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu sudah merupakan penghinaan atau peniadaan terhadap Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Dan tiap-tiap kabilah itu punya Tuhan. Kabilah ini Tuhannya ini, kabilah ini Tuhannya ini. Di Sunda aya pangeranana. Pangeran naon tah? Pangeran Papak, pangeran ya macam-macam. Di Bali ada Tuhannya. Mungkin di Jawa ada Tuhannya. Ya.
Di Batak barangkali ada Tuhannya. Jadi masing-masing kabilah itu ada Tuhannya. Dan yang melantik Tuhan itu justru bukan Tuhan. Yang melantik Lata, Uzza, Manat itu sebagai Tuhan siapa? Masa Tuhan dilantik oleh manusia sebagai makhluk? RT wae dilantik nanti ku RW. RW dilantik ku lurah, lurah dilantik ku camat, camat dilantik ku bupati, bupati ku gubernur, gubernur ku menteri atanapi ku presiden. Presiden itu oleh yang lebih tinggi lagi, Mahkamah Agung. Dilantiknya itu. Nabi dilantik oleh siapa? Oleh malaikat. Makanya kita tidak diundang pelantikannya itu. Tidak dionangnya. Mana ayat uleman ya, aduh, pelantikan. Wah bangga tuh. Pelantikan presiden, urang diulem, wah bangga. Eta undanganana wae tepikeun ka tetangga di wah semua itu sa-RT apaleun. Karena bangga itu ditemong-temong. Ya ini apalagi pelantikan Nabi. Nabi dilantik oleh malaikat di Gua Hira, tidak ada yang tahu. Karena meyakini bahwa ia sebagai nabi itu adalah bagian dari rukun iman. Ari katemong majeng ari jelas mah atuh sanes ge iman. Bukan juga iman. Apakah Anda iman bahwa ini adalah buku? Iman teh iman geus katingali tama atuh. Justru karena tidak terlihat, tidak ada orang tahu, tidak ada orang yang melihat dengan mata kepala, itulah yang disebut dengan iman. Maka orang-orang jahiliyah itu mengatakan masami'na bihada fil millatil akhirati. Yang dimaksud agama yang terakhir itu adalah yang tersebar pada waktu itu Nasrani atau Nasoro. Kitab Injil. Entah bagaimana pada waktu itu, yang pasti bahwa Nasrani itu sejak zaman jahiliyah pun sudah menganut Trinitas. Sudah menganut 3 Tuhan. Tuhan itu tiluan. Dan 3 itu sama dengan 1 lagi. Jadi beli beli baju 3 dibayar 1 ya. Atau beli baju 1 dibayar 3. Nu mana nu rugi teh itu. Beli baju 3 dibayar 1 atau beli baju 1 dibayar 3. Dan yang melantik dan yang menyatakan bahwa ini Tuhan itu siapa? Ternyata manusia. Kalau manusia berhak tidak melantik Tuhan. Ai cek abdi mah ieu pangeran teh. Nanti berdasarkan umat yang lain, kabilah yang lain, bangsa yang lain, da cek abdi mah ieu pangeran teh. Geus we keur bangsa urat mah pangeran mah ieu we atos. Nah, yang menyatakan itu Tuhan itu siapa sebetulnya? Siapa yang menyatakan, yang berhak menyatakan dan melantik bahwa dia itu adalah Tuhan? Kita tahu dari mana bahwa Allah itu Tuhan kita? Kalau bukan dari Nabi. Tidak ada yang tahu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau bukan dari lisan para Nabi, kalau bukan dari para Rasul. Kita tahu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah itu dari para Nabi, dari para Rasul. Dan setiap hari kalimat itu dikumandangkan. Mau tidak mau di negara Islam, orang yang tidak mengerti maupun orang yang mengerti harus mendengar itu kalimat. Kalau berada di negara Islam. Dan secara bersaut-sautan, kalimat tauhid itu terus berkumandang di dunia ini.
Di Husnul tadi jam 5:45. Sekarang itu juga masih ada. Nah, itu ayeuna teh teu aya adan gitu. Ya, di dieu teu adan sote. Di sini di Husnul teu adan, tapi selepas dari sini bersaut-sautan di tempat lain. Kemudian terus itu bersaut-sautan di dunia ini. Apa? Kalimat tauhid dikumandangkan. Itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadatain itu dikumandangkan. Di negara yang mayoritas atau yang kebanyakan kaum muslimin, pasti orang luar Islam pun mendengar itu karena dikumandangkan. Al-ibadah tuhyid tauhid. Ibadah itu bisa menghidupkan ketauhidan. Dengan adzan saja orang jadi dipatri. Begitu seorang berkumandang adzan, orang yang sedang berada di dapur menjawabnya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Orang yang sedang ada di kantor pun begitu mau berkunjung ke tempat tersebut juga menjawabnya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Dijawab. Tapi begitu engkau ngajawab, nah ieu beuteu araya. Pangna dijawab ge berada teh rekadinya gitu. Itu rekadinya mana maka jeung dijawab sagala. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtalaq. Tidak ada keyakinan seperti itu kecuali ini yang diada-ada oleh Muhammad. Ieu mah Muhammad mengada-ada bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita tahu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah ini ya dari Nabi. Makanya iman kepada Nabi itu merupakan sumber dari keimanan, dari rukun-rukun iman yang lain. Kalau bukan dari Nabi, dari siapa? Teu apal urakna pan. Tidak tahu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan setelah orang mempunyai keyakinan seperti itu, apakah besok masih dijamin mempunyai keyakinan seperti itu? Belum tentu. Sebab bisa jadi luntur. Tidak ada Tuhan kecuali Allahnya itu justru tidak ada Tuhan kecuali keinginan hawa nafsunya. Tidak ada Tuhan kecuali keuangannya. Bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Bisa jadi seperti itu. Seorang karena ingin mengikuti keinginan hawa nafsunya, bisa mengeluarkan kocek berjuta-juta bahkan puluhan juta. Orang senang dengan sepeda, wah eta sepeda dikoleksi nu 15 juta sampai nu 150 juta. Ieu sabaraha ieu? Tah 75 juta. Ari ieu sabaraha ieu? 80 juta. Ari ieu sabaraha ieu? 80 juta. Anger we dibose. Kahujanan, hujan kahujanan. Ya, tak iya macam Ustad biasa ditilep. Ai pangna ditilep kumaha? Biasa dijingjing, hampang deh. Kumaha ieu teh? Ongko hayang diboseh, tapi dijingjing. Aduh, aya teh ieu macam tiasa dijingjing. Awis cenah ieu teh. Nah, lantaran ieu mah hampang. Itu sadaya teh 5 kilo. Tak ieu mah langkung awis. Hanya karena ingin mengoleksi puluh juta golosor we. Golosor. Karena apa? Karena ingin memenuhi hawa nafsunya. Ieu cenah jeung masjid peryogi anu teu didenge. Masjid memerlukan ini, masjid memerlukan ini, tidak. Tapi untuk beli sepeda berpuluh-puluh juta tidak merasa sayang. Padahal kasawarga teh kana sepeda.
Ngan sabedahna ini teh tah dititipkeun untuk parkit masjid, untuk ini, wakaf ini, sodakoh ini. Itu. Ari kasawarga teu ngago kendaraan gitu. Ngago kendaraan. Nah, tentu saja kita mempunyai keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ini sudah final. Ya, tidak bisa digugat lagi. Tah, ieu mah nu final, manu kieu. Yang final itu yang begini. Ieu mah harga mati. Karena apa? Ketika kita mati pun semua orang menginginkan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang pada akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dia sudah masuk surga. Orang sedang sakaratul maut, kemudian kita talkinkan la ilaha illallah, nuturkeun la ilaha illallah, tos tong diajak dia nyarita. Nah, pan eta akhir kalamna teh golepak we beres. La ilaha illallah ungeuk tos tong dipaksakeun. Nah, wah atuh da. Dina mangsa kitu hoyong nyarita la ilaha illallah bentes eta teh luar biasa beratna. Nah, cenah pira kadar la ilaha illallah, pira kadar teh ayeuna. Urang apalkeun we cenah ti ayeuna kene engke mah balelol. Malah banyak yang tidak bisa. Nah, inilah al-ibadah tauhid. Dalam tahiyat ada syahadat. Kemudian pada adzan itu ada syahadat. Itulah pematri tauhid. Pematri tauhid. Dan orang yang jalan-jalan ke angkasa mendengar itu. Ada seorang astronot, seorang yang pergi ke angkasa, ternyata tidak ada yang terdengar teriakan di sana itu kecuali suara adzan. Kecuali suara adzan. Tidak ada suara apapun kecuali suara adzan katanya yang ke atas sana. Sehingga dia menemukan Islam itu setelah dia pergi ke angkasa. Karena ada suara adzan. Ada seorang penginjil, seorang yang uskup dari lulusan Vatikan, lulusan Israel. Dia itu di sini tinggalnya di Bandung, kemudian memberikan pengkhotbah itu, memberikan khotbahnya di Sukabumi. Berangkat dari Bandung itu biasanya jam 4. Dan persis adzan subuh itu di Cianjur. Dan dia itu pada waktu itu belum ada toilet seperti sekarang di SPBU itu. Sekarang itu kan kalau ke SPBU itu tidak semata-mata beli bensin. Tidak semata-mata beli bensin. Tapi di situ juga ada musola itu. Bade meser naon cenah ka dieu? Bade meser musola cenah. Ya. Dulu itu belum ada itu. Jadi begitu dia itu ingin buang air kecil itu biasanya di masjid. Kumaha deui atuh da? Hanya masjid yang ada WC-nya. Sementara yang lain itu tidak ada. Dulu itu tahun berapalah? 80-an, 90-an. Itu belum ada. Dan ternyata hari terus-terusan kakuping masora adzan, kemudian jadi masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam otaknya, sehingga dia merasa dikafirkan. Muncul perasaan berdosa. Orang lain itu sholat, kita tidak. Ari urang di dieu teh ngadon kiih gitu. Setelah dia mengeluarkan kotoran, leos we cenah.
ada perasaan berdosa. Sekali, dua kali, 3 kali, 4 kali jadi bahan perenungan. Dan suara adzan itu memenuhi kalbunya. Akhirnya dia terus ingin membaca Quran. Dibacaan tiap ayat, tiap surat. Walaupun itu cuma terjemahannya. Dan akhirnya memutuskan selama 3 tahun. Terus saja terdengar, langsung masuk Islam. Ari ka kuping-kuping teuing mah. Jeung ari ka rasa-rasa teuing mah. Jadi seperti itu. Ya siga iklan we, siga iklan. Dulu itu di tahun 70-an semua orang di Tatar Sunda itu tidak ada yang pakai pasta gigi itu. Cukup ku eta we geuningan bata naon. Ku bata ngalaman itu. Bata we dikitu-gitu beres we. Tidak ada yang pergi ke dokter gigi boro-boro. Tapi terus we iklan teh odol deui. Sampai akhirnya apa? Orang tidak merasa bergosok gigi kalau tidak pakai pasta gigi. Nah, atuh da bohongan diiklankeun lol anu nyikat gigi, lol anu nyikat gigi. Dulu itu tidak pernah pakai sampo. Lor nu diangir mah akhirnya orang tidak merasa diangir lamun teu disampo. Tarajol deui mah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi najan caket masjid. Walaupun dekat dengan masjid, abdi mah cenah sareng ajengan teh pagedeng-gedeng pisan. Walaupun dekat dengan ajengan, dekat dengan kiai, ya kalau tidak diperhatikan, yang bisa menghidupkan tauhid, yang bisa menghidupkan tauhidnya, maka tentu akan palid. Jika satu rumah itu hanyut, terbawa banjir, orang masih bisa membangun kembali. Ayeuna mah urang taikeun we cenah nolna teh ditaikeun sugan moal kabanjiran. Lalu beli pasir, beli semen batu, beli besi, ka material, jadi deui. Jadi sebuah rumah. Begitu juga orang kebakaran, rumahnya sampai habis dengan isi-isinya, masih bisa dibangun kembali. Tapi ketika seorang akidah napalid, mau beli di material mana? Ya gitu material akidah. Mau beli di mana? Kalau akidahnya dijual karena jabatan, akidah justru malah diperkosa dan menjual akidah hanya karena untuk kekayaan dan jabatan, maka orang sudah kehilangan dan sulit untuk mencarinya lagi. A'unzila alaihi dzikru min bainina. Orang-orang jahiliyah meragukan, dan bahkan bukan hanya meragukan, tapi justru mereka itu tidak layak untuk mempercayai Muhammad, bahwa Muhammad yang memberi peringatan. Nah, Muhammad sarua jeung urang budak kamari ieu. Orang-orang tua yang ada pada saat itu, dia tidak meyakini bahwa Muhammad itu seorang nabi. Nah cenah atuh lamun nya ge Allah teh ngalantik didinya salaku nabi, beureung ngutus ka urang malaikat, ieu mah teu aya utusan acan. Jadi wajar we lamun urang teu percaya teh. Padahal coba lihat itu. Apa yang dibawa oleh nabi? Wahyu yang diturunkannya. Bal lamma yadzuqu adzab, bahkan mereka itu belum merasakan siksaanku. Am indahum khazainu rahmati rabbik, bisa jadi mereka itu lebih berhak karena di sisi mereka ada perbendaharaan rahmat Tuhanmu, Al-Azizil Wahhab, yang maha perkasa lagi maha pemberi anugerah. Jadi orang-orang jahiliyah merasa berhak untuk menjadikan dirinya sebagai nabi.
Sebelum Muhammad itu menyatakan dirinya sebagai nabi, tidak ada yang mengaku-ngaku dirinya sebagai utusan, sebagai nabi, tidak ada. Tapi begitu Nabi SAW dilantik dan menyatakan diri sebagai nabi, baru bermunculan ada Musailamah Al-Kadzab, ada Tulaiha, itu mereka mengaku nabi. Asalnya sebelumnya tidak ada. Am lahum mulkus samawati wal ard, atau mereka merasa memiliki kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau memang mereka itu merasa berhak, falyartaqu fil asbab, coba mereka naik ke langit untuk mencari-cari wahyu supaya wahyu itu turun. Tapi mereka kan tidak kuasa, sedangkan Nabi SAW tidak naik ke atas langit pun ternyata ia menerima wahyu. Jangan dianggap bahwa pada waktu itu tidak ada yang ingin memalsu terhadap wahyu yang turun. Pada saat itu pun banyak orang yang ingin memalsu terhadap ayat-ayat Quran. Dan Quran ini ternyata oleh anak kecil saja mudah dibaca, mudah dihafal, dan juga mudah diamalkan. Jundun ma hunalika mahzumun minal ahzab, tentara dari kelompok manapun di sana itu akan dihancurkan jika mereka itu tidak meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bala tentara di perang Badar, bala tentara di perang Uhud, bala tentara di tiap-tiap peperangan Allah binasakan, dan mereka merasakan bagaimana siksanya. Begitu Nabi menguburkan tentara-tentara Quraisy yang meninggal di perang Badar, maka Nabi waktu itu mengatakan, sudahkah kalian menerima apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah janjikan? Kami saat ini menerima apa yang Allah telah janjikan. Nabi pada waktu itu ditanya oleh Umar, ditarik, ya Rasulullah, engkau itu bicara dengan siapa? Bukankah mereka itu telah wafat? Bukankah mereka itu telah mati? Maka Nabi mengatakan, demi Allah Umar, mereka tidak jauh lebih mendengar ketimbang Anda. Jadi mayite ngupingnya, paingan orang ari kapajaratan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Semoga keselamatan bagi ahli kubur, baik itu dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan kaum mukminin. Kami insya Allah jika Allah menghendaki akan menyusul Anda. Abdi ge teh bade nyusul ngan ulah isukan. Eta teh ulah isukan. Eta mah jeung ulah isukan iraha tuh. Sik malaikat teh lamun ulah isukan iraha. Ya. Banyak orang yang tidak menginginkan untuk hari ini. Mengapa? Sok sieun dikopidkeun. Nah ini ya. Sekarang ini kan para jenazah-jenazah itu banyak yang diambil itu dari takut dikofidkan. Ya, di rumah sakit itu takut dikofidkan. Padahal ini sudah lama berpenyakit. Mungkin karena tim gugus COVID itu dikhawatirkan ini menyebarkan. Ya, seperti halnya ada seorang dokter Ading. Dia itu dikubur di Cikadut karena diprediksi itu COVID. Kemudian disalatkannya pun dengan prosedur COVID. Begitu selesai keluar itu data, ternyata negatif. Hanas cenah teh. Ternyata aduh pada ngajarauhan. Itu kan keluarganya aduh kaduhung teu nyalatan gitu kan. Ya terbatas
Dan untuk saat sekarang itu orang yang wafat, ternyata ya banyak yang tidak melayat itu dikarenakan posisinya sedang seperti ini. Akhirnya orang memaklumi. Nu teu damang teu dilayat, nu wafat pun sekarang itu banyak yang tidak ditengok. Karena ya dengan si COVID ini kan banyak yang serba terbatas. Salat nu kuduna rapat jadi renggangkan. Pan imam teh rapatkan. Ku si COVID mah renggangkan. Itu teh pan ku si COVID dikitukeun teh. Asu renggangkan ya. Kemudian musafahah tidak bisa. Ketika tasafahu ya, tidak bisa musafahah. Ya, kudu pereup we. Depan merep atuh boxen. Nah itulah. Jadi dengan keyakinan yang selama ini kita pegang, jangan sampai luntur. Maka hidupkan dengan ibadah. Dan keyakinan itu, akidah itu terkadang usang, tak ubahnya baju. Makanya harus kita perbaharui. Dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini adalah bagian untuk menjaga, memelihara ketauhidan yang selama ini kita tanamkan. Wallahu a'lam bishawab.